Halo, 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 dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film The Lee 2018. Film ini berkisah tentang Kayla, seorang remaja perempuan yang ayah dan ibunya belum lama pisah. Dia melakukan pembunuhan terhadap temannya. Tetapi kedua orang tuanya berusaha untuk menyembunyikan kejahatan itu dari polisi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan masa kecil Kayla dan ayah ibunya yang terlihat sangat bahagia. Ia merupakan anak yang ceria dan pemberani. Lalu di sini diperlihatkan Kayla yang kini sudah remaja. Dia berada di dalam mobil bersama ibu dan pacar ibunya. Ya, ayah dan ibunya sudah lama bercerai. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat ayah Kayla. Karena ayahnya akan mengantarkannya untuk latihan balet. Sebenarnya Kayla tidak ingin latihan balet. Tidak lupa ibunya mengingatkan bahwa dia menaruh inhaler, apalah ini namanya obat asma, dan ibunya berpesan jangan dihilangkan lagi karena Kayla memiliki asma yang cukup serius. Lalu mereka mampir ke bandara untuk mengantarkan pacar ibunya yang akan pergi keluar kota. Walaupun pacar ibunya baik, namun nampaknya Kayla kurang suka dengan hubungannya. Sesampainya Kayla di tempat ayahnya ini bernama Jay. Jay memperkenalkan Trini, seorang anggota di band ayahnya, kepada Rebecca, yaitu ibunya Kayla. Kayla pun nampak tidak senang dengan hubungan ayahnya, sehingga ia bergegas naik mobil dan duduk di kursi belakang. Di perjalanan yang membosankan, Kayla tidak sengaja melihat temannya, yaitu Pretty di halte bis. Dengan spontan, Kayla menyuruhnya bergabung dalam mobil. Di dalam mobil, dia sering sekali menggodanya, dan membuat Kayla merasa tidak senang. Di tengah perjalanan, mereka meminta kepada Jay untuk menepi, karena Pretty ingin buang air kecil. Ditemani Kayla, mereka pun pergi sedikit jauh. Karena mereka tidak kunjung kembali, Jay pun segera menyusul mereka. Cukup lama Jay berjalan, mereka tak nampak juga. Tiba-tiba terdengar teriakan yang cukup kencang. Jay pun segera berlari ke arah teriakan itu dan mendapati Kayla duduk di pinggir jembatan. Kayla berkata, Briley jatuh ke sungai. Setelah Jay mencari Pretty di sungai, dia tidak menemukannya. Dia melihat dompetnya Pretty dan mengambilnya. Jay berlari untuk mengambil handphone dan menghubungi 911, namun dicegah oleh Kayla karena ia mengaku telah mendorong Pretty hingga jatuh. Kayla dan Jay segera pergi ke kantor Rebecca. Rebecca sempat emosi melihat Jay karena dia tidak mengantarkan Kayla ke tempat latihan balet. Namun saat ia melihat Kayla dalam kondisi yang kurang sehat, dia segera mengajaknya pulang ke rumah. Jay masih tidak sanggup mengatakan kepada Rebecca apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Kayla sendirilah yang mengatakannya. Rebecca langsung terguncang dan tak percaya. Rebecca sempat menyalahkan Jay. Kenapa tidak langsung menelpon 911? Jay merasa tidak sanggup karena yang melakukannya adalah Kayla. Mereka segera menyusun kebohongan dengan mengatakan Jay dan Kayla tidak pernah pergi menuju tempat latihan balet karena Kayla sakit. Di keesokan harinya, Kayla bangun seperti biasa. Dia ingin membuat sarapan. Ibunya berasa cukup terkejut karena Kayla bertingkah biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apapun. Jay dan Rebecca keluar, mereka mengobrol. Terjadilah perdebatan antara Rebecca dan Jay. Kayla yang mendengar perdebatan itu menjadi histeris dan berteriak-teriak sambil berlari. Sampai beberapa hari pun berlalu, ayahnya Pretty yang bernama Sam datang berkunjung. Ia ingin menemui Kayla dan menanyakan keberadaan Pretty. Namun Rebecca mengatakan ia sedang istirahat karena sakit. Setelah Sam pergi, Rebecca tak kuasa menahan tangis. Rebecca meminta Kayla untuk berbicara dengan Sam melalui telepon. Dan tentu saja Kayla menolak. Ketika Jay datang, Rebecca sedikit merasa lega. Mereka mengobrol. Jay memberikan ide untuk membawa Kayla ke hotel terlebih dahulu untuk menghindari Sam. Dan setelah tenang, baru membiarkan Kayla bertemu dengan Sam. Namun di saat Rebecca mengemasi baju dan meletakkannya di mobil, ia bertemu dengan Sam. Rebecca mulai gugup. Jay keluar rumah dan menemui mereka berdua. Rebecca mengatakan Kayla sedang berada di rumah sakit dan di saat yang tidak tepat, si Kayla dengan bangsatnya muncul dari rumah. Sam merasa ada yang ditutup-tutupi. Dia berusaha mendekati Kayla, tetapi Jay menahannya. Secara tak sengaja, Sam memukul Jay hingga parah. Sam akan melaporkan keanehan ini pada polisi. Lalu Rebecca membawa Jay masuk ke dalam rumah untuk segera diobati lukanya. Di saat itu mereka mulai mengenang kedekatan mereka dan sedikit tertawa.
Kayla yang mendengar dari luar, dia merasa senang karena melihat orang tuanya seperti dulu lagi. Lalu Rebecca menemui temannya yang bernama Kenji. Dia bekerja sebagai detektif. Di sana ia bercerita bahwa temannya Kayla menghilang dan sepertinya menerima kekerasan dari ayahnya. Detektif Kenji pun berjanji akan menyelidikinya. Di sisi lain, Kayla yang sedang berdua dengan ayahnya, Kayla bilang, "Tidak ada pria yang menyukaiku di sekolah karena aku jelek dan sangat berbeda." Lalu Jay melihat bekas luka di tangannya. Ternyata Kayla sering melakukan itu. Ia melakukan sejak kepergian ayahnya dari rumah. Sepertinya ia sangat terluka dengan perceraian kedua orang tuanya. Keesokan harinya, detektif Kenji pun datang untuk mencari informasi dari Kayla. Kayla dengan berkaca-kaca mulai bercerita bahwa Pretty pernah mengatakan ia bertengkar dengan ayahnya, bahkan sering dipukuli. Rebecca pun cukup kaget dengan pengakuan bohong yang diberikan Kayla. Begitu juga dengan Jay. Jay secara diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Keesokan harinya, Jay dan Kayla pergi ke tempat bandnya Jay. Namun, sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Trini. Mulailah Jay dan Trini mengobrol. Trini memberikan dompetnya Pretty yang tertinggal di mobil, dan isinya ada HP yang masih hidup. Lalu Kayla pergi begitu saja. Dia meninggalkan tempat ayahnya untuk pulang. Di perjalanan, tidak sengaja ia bertemu dengan Sam. Sam terus menanyakan di mana keberadaan Pretty. Kayla pun meminta maaf dan mengatakan, "Aku tidak bermaksud berbuat sejauh ini." Hal itu membuat Sam penasaran dan memaksa Kayla untuk menjelaskan. Kayla yang ketakutan pun berteriak dan kabur, hingga dia sampai di rumahnya dan bersembunyi. Di lain lokasi, Rebecca didatangi detektif Kenji dan rekannya. Detektif ini menemukan banyak keganjilan dengan pernyataan mereka. Bahkan detektif ini menemukan sinyal handphonenya Pretty di dekat bandnya Jay. Saat di rumah, Jay dan Rebecca kembali berdebat dengan hal itu, membuat Kayla frustasi. Di lain lokasi, penyelidikan detektif Kenji dan rekannya pun sudah sampai di tempat TKP. Waktu pun berlalu, detektif Kenji dan rekannya datang ke rumah Rebecca. Detektif ini mulai menanyakan Jay tentang jembatan. Setelah percakapan yang panjang, mereka tidak dapat mengelak lagi karena inhaler atau obat asma miliknya Kayla ditemukan di tempat lokasi kejadian. Kini polisi sedang menyusuri tempat kejadian dan tinggal menunggu waktu untuk mayat Pretty ditemukan. Dan di malam harinya, Jay dan Rebecca memutuskan untuk pergi ke dekat rumahnya Sam. Lalu dengan mengendap-endap, Jay menyelinap masuk ke dalam halaman rumahnya. Jay berusaha mengubur tas kecil dan handphone milik Pretty. Tapi di saat Rebecca sedang mengawasi kediaman rumah itu, tiba-tiba dari belakang Sam datang. Dia menanyakan di mana keberadaan Pretty. Rebecca yang ketakutan pun berteriak. Jay segera datang dan memukul Sam. Karena sangat emosi, Jay menenggelamkan kepala Sam di sebuah sungai. Secara cepat Rebecca menahan Jay dan berhasil. Namun tiba-tiba Sam berkata, "Aku tahu Kayla pelakunya dan kedua orang tuanya melindunginya." Ketika mereka akan pergi dengan mobilnya, Sam menghalanginya di tengah jalan. Namun dengan penuh emosi, Rebecca malah memacu gas mobilnya dan menabrak Sam. Sam sekarat, dia meminta pertolongan. Rebecca yang panik mencoba menelpon 911. Namun di sini dilarang oleh Jay. Dan bangsatnya, orang tua ini hanya melihat ketika Sam meminta pertolongan berkali-kali, sampai pada akhirnya dia meninggal. Mereka pun kembali ke rumah dan saling menguatkan. Jay dan Rebecca nampak sangat berantakan. Tatapan matanya kosong dan sangat putus asa. Saat pagi hari, mereka pun sarapan. Kayla malah nampak biasa saja. Dasar anak bangsat. Setelah apa yang mereka lakukan kepada Sam, mereka dengan sedih membersihkan bekas darah yang menempel di mobilnya. Sampai akhirnya pintu diketuk dan muncullah seseorang wanita. Ternyata itu Pretty. What the fuck? Ternyata semua ini cuma rencana bodoh anak remaja untuk mengerjai orang tua mereka. Lalu Pretty pulang. Di sini Kayla menjelaskan, sebenarnya ia sangat ingin memberitahu kedua orang tuanya. Namun ia mendengar kedua orang tuanya tertawa bahagia di saat itu. Kayla ingin waktu lebih lama untuk merasakan kebahagiaan bersama orang tuanya. Dan film diakhiri dengan mereka bertiga saling berpelukan dan suara sirine polisi yang sangat dekat. Ending yang sangat tragis. Tidak dijelaskan apa yang terjadi. Yang pasti Jay dan Rebecca bakal masuk penjara. Pesan dari video ini, orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Tapi kalau anaknya nggak ngerti kondisi dan sikapnya kayak tai, ya tetap aja bakal nyusahin. Oke, itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf.
Subrek kalau masih mau dengerin gua ngomong, jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.